Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rahasia daun yang menyimpan keajaiban. Bayangkan jika ada sesuatu yang tumbuh liar di sekitar rumah Anda, terlihat biasa, bahkan sering diabaikan, namun menyimpan potensi luar biasa untuk mengubah nasib seseorang. Daun ini, yang selama ini mungkin hanya dianggap sebagai tanaman penghias pekarangan atau pengobatan tradisional biasa, ternyata diyakini mampu membantu melunasi hutang dan membuka pintu rezeki. Tidak sedikit orang yang mencari solusi di tengah tekanan ekonomi dan kesulitan hidup, dan justru menemukannya dari sesuatu yang sederhana, alami, dan sudah tersedia sejak lama, daun penuh keberkahan ini. Tapi apa sebenarnya daun tersebut? Bagaimana bisa daun yang tampak remeh menjadi sarana datangnya ke lapangan hidup? Video ini akan membawa Anda menyusuri rahasia yang belum banyak diketahui. Bukan sekadar membahas tumbuhan, tetapi juga menyentuh sisi spiritual, tradisi, dan kebijaksanaan lama yang diwariskan turun-temurun. Melalui kisah dan penjelasan yang akan dibahas di dalam video ini, penonton akan diajak memahami bagaimana energi alami dari daun ini bisa bersinergi dengan niat dan doa seseorang untuk mengubah jalan hidupnya. Simpan rasa penasaran Anda, karena penjelasan selengkapnya akan membuka pandangan baru tentang cara sederhana namun penuh makna dalam mencari kelapangan rezeki dan melunasi hutang. Mengenal daun pembuka rezeki. Daun yang dipercaya memiliki kekuatan untuk membantu melunasi hutang dan memperlancar rezeki ini bukanlah daun sembarangan. Dalam tradisi masyarakat Nusantara dan berbagai ajaran spiritual, daun bidara dikenal memiliki keistimewaan. Daun bidara, Ziziphus mauritiana, adalah tumbuhan yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional, pembersihan spiritual, bahkan dalam praktik ruqyah Islam. Ia dianggap sebagai daun yang mampu menangkal energi negatif, memberikan ketenangan batin, serta membuka jalan bagi datangnya keberkahan dan kemudahan hidup. Kepercayaan ini bukan hanya berkembang di satu wilayah, tapi juga meluas di berbagai budaya Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Asia Tenggara. Bentuknya sederhana, berwarna hijau kecil dan memiliki permukaan halus, namun daya spiritual yang diyakini terkandung di dalamnya sangat besar. Dalam banyak kepercayaan, daun ini tidak hanya membersihkan secara fisik, tetapi juga diyakini mampu membersihkan hati dan lingkungan dari energi buruk. Orang-orang zaman dulu menggunakan daun bidara untuk mandi penyucian sebelum berdoa atau memulai aktivitas penting, karena percaya bahwa kebersihan lahir dan batin dapat memperlancar urusan dunia, termasuk urusan keuangan. Keistimewaan daun bidara tidak datang secara ajaib begitu saja. Ia dihormati karena hubungannya dengan kesederhanaan, ketulusan niat, dan keyakinan. Dalam keyakinan spiritual, sesuatu yang bersih, alami, dan berasal dari alam seringkali dianggap mampu membawa keberkahan jika digunakan dengan niat yang benar. Karena itulah, penggunaan daun ini harus disertai dengan pemahaman, bukan hanya ritual kosong tanpa makna. Daun bidara menjadi simbol bahwa rezeki dan pelunasan hutang bukan datang dari benda itu sendiri, melainkan dari kekuatan doa dan energi positif yang mengiringinya. Mengenal daun ini lebih dalam bukan hanya soal mengetahui nama dan bentuknya, tetapi juga memahami nilai filosofis di balik penggunaannya. Daun bidara mengajarkan kita bahwa terkadang, solusi dari masalah hidup bukan datang dari hal yang rumit atau mahal, tetapi justru dari sesuatu yang sudah ada di sekitar kita, tinggal bagaimana kita melihat dan menggunakannya dengan benar. Maka, mengenali daun ini adalah langkah awal untuk memahami bahwa alam bisa menjadi jalan rezeki, jika kita tahu caranya. Cara menggunakan daun untuk memanggil rezeki dan melunasi hutang. Menggunakan daun bidara sebagai sarana spiritual untuk membuka rezeki dan melunasi hutang tidak dilakukan sembarangan. Ada tata cara dan niat yang perlu dipahami agar penggunaannya membawa manfaat yang diharapkan. Secara umum, proses ini terdiri dari 4 langkah utama: pemilihan daun, persiapan, penggunaan air rendaman, dan penguatan melalui doa serta kebiasaan positif. 1. Pemilihan daun yang tepat. Langkah pertama adalah memilih daun bidara yang masih segar, bersih, dan belum rusak. Pemetikan daun dilakukan dengan tangan kanan, sebaiknya di pagi hari, saat udara masih sejuk dan penuh energi alami. Pada saat memetik, biasakan membaca basmalah atau doa pendek sebagai bentuk permohonan izin kepada Sang Pencipta dan alam. Proses ini menanamkan rasa hormat dan kesadaran bahwa yang kita ambil dari alam memiliki manfaat yang besar bila digunakan dengan penuh niat baik. 2. Persiapan air rendaman daun bidara. Setelah daun dipetik, cuci bersih dan rendam dalam air bersih di dalam wadah tertutup.
Biarkan semalaman, dan pastikan air tidak tercampur bahan kimia atau pewangi. Air rendaman ini dipercaya menyerap energi positif dari daun, dan menjadi media pembersih diri secara spiritual. Beberapa orang menambahkan bacaan doa-doa tertentu seperti surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, atau doa permohonan rezeki sambil merendam daun tersebut. Ini bertujuan untuk menanamkan niat yang kuat dalam setiap tetes air yang akan digunakan. 3. Penggunaan air rendaman. Di pagi harinya, gunakan air rendaman untuk membasuh wajah, tangan, dan kaki. Bisa juga disiramkan di sekitar pintu rumah atau tempat usaha. Tujuannya adalah membersihkan energi negatif, membuka aura positif, dan sebagai simbol membuka jalan bagi datangnya rezeki. Saat membasuh diri, sebutkan niat secara jelas dalam hati, misalnya, "Ya Allah, lunaskanlah hutangku dan bukakan jalan rezekiku yang halal dan berkah." Lakukan ini dengan khusyuk dan yakin, karena keyakinan adalah kekuatan terbesar dalam spiritualitas. 4. Penguatan niat dan konsistensi amal. Setelah penggunaan daun dan air rendamannya, penting untuk memperkuat niat dengan tindakan nyata. Lakukan kebiasaan baik seperti menjaga salat tepat waktu, memperbanyak sedekah meski sedikit, serta menjauhi maksiat dan perilaku buruk. Daun bidara bukanlah alat sulap yang memberi hasil instan, melainkan media untuk menguatkan niat dan doa. Dengan konsistensi dan keikhlasan, energi positif yang dibangun melalui ritual ini akan sejalan dengan usaha nyata yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui keempat langkah ini, daun bidara bukan hanya menjadi simbol harapan, tetapi juga sarana membangun koneksi yang lebih kuat antara manusia, alam, dan Sang Pencipta dalam upaya melunasi hutang dan meraih rezeki yang berkah. Makna spiritual dan keterhubungan dengan alam. Penggunaan daun bidara dalam upaya melunasi hutang dan membuka rezeki tidak bisa dilepaskan dari makna spiritual yang mendalam. Di balik daun yang sederhana ini, tersimpan hubungan harmonis antara manusia dan alam, yang selama ini sering terlupakan. Alam bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga sumber energi dan keberkahan yang dapat mengalir jika manusia mampu menjalin komunikasi yang baik dengan ciptaan Tuhan lainnya. Daun bidara menjadi simbol alami yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara usaha duniawi dan kekuatan spiritual. Secara spiritual, daun bidara dipercaya mampu menetralkan energi negatif yang menghambat rezeki dan kelancaran hidup. Energi negatif tersebut bisa berasal dari pikiran yang gelisah, niat yang kurang bersih, atau lingkungan yang tidak kondusif. Dengan menggunakan daun ini dalam ritual pembersihan, seseorang seolah membersihkan bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa dan pikirannya. Hati yang bersih dan pikiran yang tenang menjadi kunci terbukanya pintu rezeki yang selama ini tertutup oleh beban hutang dan masalah hidup. Lebih jauh, keterhubungan dengan alam melalui daun bidara mengajarkan kita bahwa rezeki sejati datang dari kerjasama antara usaha manusia dan kehendak ilahi yang terkadang tersampaikan lewat media alami. Ketika kita menghargai alam, menjaga kelestariannya, dan menggunakannya dengan niat baik, maka alam akan memberi balasan yang positif. Itulah mengapa ritual menggunakan daun bidara tidak hanya soal tindakan fisik, tetapi juga refleksi batin dan rasa syukur atas karunia yang sudah diberikan, membuka ruang bagi rezeki yang mengalir deras dalam hidup. Kunci rezeki ada pada hati dan usaha. Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini adalah bahwa daun bidara, meskipun terlihat sederhana, memiliki peran penting sebagai sarana simbolik dan spiritual dalam membantu melunasi hutang dan membuka rezeki. Namun, yang paling utama bukan hanya pada daun itu sendiri, melainkan pada niat, keyakinan, dan usaha yang menyertainya. Daun bidara menjadi pengingat bahwa keberkahan datang dari hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta, serta usaha nyata yang tidak pernah berhenti. Melalui ritual menggunakan daun bidara, kita diajak untuk menyadari bahwa rezeki bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga hati tetap bersih, pikiran positif, dan niat tulus. Dengan membersihkan diri secara spiritual menggunakan media alami ini, seseorang dapat memperkuat energi positif dalam hidupnya, yang akan membuka peluang dan jalan untuk mendapatkan keberkahan serta pelunasan hutang. Ini adalah proses yang memadukan usaha batin dan jasmani secara seimbang. Lebih dari itu, konsistensi dalam menjalankan ritual dan menguatkan doa merupakan kunci agar energi positif terus mengalir. Namun, tidak cukup hanya mengandalkan ritual semata, perlu juga diiringi dengan tindakan nyata seperti berusaha lebih giat, mengatur keuangan dengan bijak, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Dengan demikian,
Daun bidara menjadi simbol sekaligus pengingat bahwa keberhasilan dan kelapangan hidup adalah hasil dari kerjasama antara doa, usaha, dan sikap positif. Akhirnya, pesan yang ingin disampaikan adalah untuk terus menjaga semangat dan keyakinan bahwa setiap masalah, termasuk hutang dan kesulitan finansial, pasti ada jalan keluarnya. Jangan ragu untuk kembali menonton dan menyimak ulang, karena setiap kali Anda menyimak kembali, ada inspirasi dan motivasi baru yang akan membuka hati dan pikiran untuk menerima rezeki yang mengalir deras dalam hidup Anda. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.